Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki dari tim KKN BBM UGM Salaman tahun 2021 unit CT078 dari subunit 3 Dusun Singonalan dan Kejuan Desa Kerasa. Desa Kerasa sendiri merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi kerawanan longsor, sehingga informasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan tentang jenis-jenis longsor dan juga konstruksi penahan longsor. Informasi yang pertama adalah tentang jenis-jenis longsor. Jenis-jenis longsor sendiri terdiri dari berbagai macam, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang 6 jenis longsor yang biasanya terjadi pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan. Tipe yang pertama adalah longsor translasi. Longsor translasi merupakan bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata. Pada longsor translasi, pergerakan massa tanah akan bergerak meluncur menuju ke bawah, mengikuti bidang gelincirnya yang memiliki bentuk rata. Tipe longsor yang kedua adalah tipe longsor rotasi. Tipe ini memiliki perbedaan dengan tipe longsor sebelumnya, yaitu perbedaan pada bidang gelincirnya. Pada tipe ini, longsoran yang terbentuk pada bidang gelincir yang memiliki bentuk cekungan. Pada tipe ini, pergerakan longsoran tanah akan cenderung berbeda dengan tipe longsoran sebelumnya. Jika pada longsoran sebelumnya, tanah akan bergerak menuruni lereng yang menjadi bidang gelincirnya, namun pada longsoran tipe ini, pergerakannya akan berbeda. Pada bagian atas longsoran tipe rotasi, tanah tidak akan langsung bergerak ke bawah menuruni lereng, namun cenderung akan bergerak vertikal. Selanjutnya adalah tipe rock slide ataupun pergerakan blok batuan. Tipe ini biasanya terbentuk pada lokasi yang memiliki batuan-batuan besar. Rock slide sendiri merupakan pergerakan dari blok-blok batuan pada bidang gelincir yang memiliki bentuk rata. Rock slide dapat terjadi ketika batuan tersebut memiliki retakan-retakan ataupun mengalami pelapukan sehingga terpisah dengan kelompok batuan yang lain. Selanjutnya adalah tipe rockfall. Rockfall sendiri memiliki arti jatuh bebas, yaitu pada lokasi-lokasi yang dapat terjadinya adalah seperti lokasi tebing yang memiliki batuan yang menggantung, sehingga batuan tersebut akan cenderung jatuh ke bawah dan tanpa melalui bidang gelincir. Pengaruh tersebut terjadi akibat pengaruh adanya gaya gravitasi. Selain dari gaya gravitasi tersebut membuat batuan yang sudah memiliki berat yang tidak dapat ditahan oleh tebing tersebut akan cenderung jatuh bebas ke bawah. Selanjutnya adalah tipe rayapan tanah ataupun creep. Tipe ini biasanya memiliki pergerakan tanah yang sangat lambat sehingga cenderung tidak dapat bisa diamati dengan kasat mata. Tipe ini biasanya memiliki pergerakan yang dapat mencapai dalam tahunan, sehingga efek bahayanya cenderung diabaikan oleh para masyarakat. Tanda-tanda dari tipe longsoran ini adalah seperti adanya retakan-retakan pada rumah ataupun pergerakan yang membuat pohon-pohon ataupun tiang listrik mengalami kemiringan. Selanjutnya yang keenam adalah tipe longsoran aliran lombakan. Longsoran tipe ini biasanya dipicu oleh hujan yang sangat deras ataupun dorongan air yang sangat tinggi, sehingga membuat massa tanah ataupun batuan mengalami gerakan. Gerakan tersebut dapat timbul akibat ketika massa tanah ataupun batuan bertemu dengan air, kekuatannya akan cenderung berkurang sehingga dapat bergerak menuruni lereng dan menimbulkan terjadinya longsor. Ketika longsor ini terjadi, biasanya terjadi dalam tempo waktu yang sangat cepat dan memiliki sifat yang cukup merusak. Kemiringan lereng yang sangat curam
juga dapat menimbulkan kecepatan yang semakin tinggi pada longsoran tipe ini. Selanjutnya, informasi yang kedua adalah tentang konstruksi penahan longsor. Konstruksi penahan longsor sendiri biasanya dapat juga disebut sebagai retaining wall. Tipe yang pertama adalah dinding gravitasi ataupun gravity wall. Dinding gravitasi ini biasanya disusun oleh susunan beton ataupun batuan yang digunakan untuk menjaga kestabilan lereng. Prinsip dari dinding gravitasi ini adalah mengandalkan beban dari berat dinding dan untuk menahan dari kestabilan lereng tersebut. Selanjutnya adalah dinding gabion ataupun dapat juga disebut sebagai bronjong. Dari dinding gabion ini tersusun oleh susunan kawat-kawat yang membentuk keranjang, kemudian di dalamnya diisi oleh agregat batuan ataupun kumpulan batuan. Kemudian susunan kawat-kawat tersebut disusun secara vertikal ataupun terasering pada lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan longsor. Selanjutnya adalah dinding blok beton. Dinding blok beton ini disusun oleh cetakan-cetakan beton. Kemudian cetakan beton tersebut dipasang pada lokasi yang memiliki kerawanan longsor. Cetakan beton tersebut disusun saling mengunci agar memiliki kerapatan yang dapat menahan kestabilan lereng pada lokasi tersebut. Kemudian dinding cantilever. Dinding ini memiliki bentuk T dan berfungsi untuk menjepit dan menahan tekanan dari tanah timbunan dan tebing. Bentuk dinding ini yang memiliki bentuk seperti huruf T berfungsi untuk menahan tekanan dari atas yang bersumber dari tanah timbunan dan juga dari samping yang bersumber dari tanah yang berasal dari lereng. Selanjutnya dinding turap atau sheet pile. Dinding turap ini disusun oleh dinding-dinding beton tipis ataupun lempengan baja yang ditancapkan ke dalam tanah. Fungsinya adalah untuk mencegah air untuk merasap ke dalam tanah yang dapat mengurangi kekuatan tanah. Ketika air masuk ke dalam tanah, maka kekuatan tanah tersebut akan berkurang dan dapat menyebabkan terjadinya longsor pada lokasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah pemanfaatan makhluk hidup ataupun bioteknologi engineering. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem vetiver. Vetiver sendiri merupakan akar dari tanaman akar wangi. Akar tersebut memiliki fungsi yang dapat digunakan sebagai pencegah erosi pada tanah karena memiliki ciri khas dengan sistem akar yang berserabut dan juga memiliki akar yang cukup dalam. Sistem ini biasanya pada tanaman akar wangi disusun pada lokasi lereng yang memiliki potensi longsor dan disusun secara terasering ataupun menggunakan susunan lain seperti disusun secara berkelompok. Sistem ini memiliki kelebihan karena memiliki biaya yang lebih murah. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.